Sejak berpisah darimu kasih, hidupku ini terasa sunyi. Nasiku makan terasa batu, airku minum terasa duri. Bertanya-tanya dalam hatiku, masih sempatkah untuk kembali? Andaikan kau masih sendiri. Menghibur kita semua dan buka kamera kepada guest star kita yang sangat luar biasa daripada Indonesia, Abang Sultan. Wow! Terpaksa aku lakukan, bukan niat untuk meninggalkanmu. Cinta yang pernah aku alami tiada lagi aku miliki. Dibuka nggak Bang Virus? Dibuka ya? Kamera buka, bosku. Menyayangi aku. Biar aku yang mengalah. Hatiku masih sayang padamu. Apakah daya takdir menentukan? Padamu Tuhan ku memohon doa agar kau bahagia di samping dia. Berkah. Ku ingin melihat engkau bahagia. Jangan hampakan orang tuamu. Berakhirlah sudah kita, cinta kita yang kita bina sewaktu bersama. Akan aku kenang kenangan cinta berdua, biar menjadi sejarah hidupku. Biar ku sendiri untuk selamanya, tak mungkin aku jatuh cinta lagi. Cukuplah sekali. Semacam menurut saya orang yang menceritakan kehidupannya di medsos, termasuk orang-orang yang sesat gitu. Tapi karena saya diminta sama Abang Virus, saya ceritakan di sini ya. Saya terlahir dari seorang ayah menteri, ya, menteri pertanian. Ayah saya, maksudnya petani. Ayah saya petani. No, petani no, bukan menteri no. Engkau pikir apa tadi no? Loh, Menteri betul ke apa? Tapi itu memang masih termasuk di Indonesia itu keperluannya kita kan petani, Bang. Iya, Iya, tapi saya betul. bangga. Saya benar. bangga sama ayahanda saya. Saya dibesarkan dengan keringatnya, dengan pacul. Subhanallah. Apalagi terus beliau seorang imam masjid, Subhanallah. terus guru tajwid sangat dikenal di zamannya. Jadi Wah. muridnya itu ada 3 generasi muridnya. Alhamdulillah. Abang Sultan sekejap. Tadi itu pacul itu makanan berbentuk apa itu? Pacul, makanan ke atau roti? Dia terbuat dari kentang. Ada Setiap dulu- hari Terusin dimakan ke? kayak gitu. Aduh. Tak, setiap hari dimakan itu pacul. Maksudnya tambahan lah, makanan tambahan. Nama orang Apa tuh?
tetangganya Pacul itu itu pacul itu, bukan? alat untuk Oh, bertani. salah juga. Oh, alat untuk bertani. Apa Ya. itu? Contohnya, kalau dekat Malaysia apa tuh? Kat Malaysia. Oh, tuh. Oh, komen. Cangkul dia Cangkul, kata. cangkul. Oh, Ya, oke. Cangkul. Pacul. Ya. Oh, iya. Oh, oke. Kira makanan tadi. Ya, Iya. jadi saya dibesarkan dengan keringat ayah saya. Saya ingat masih kecil. Nah, saya kan umatnya Rasulullah, lahirnya di Pariaman. Umatnya Rasulullah lahir di Pariaman, Ranah Minang, Nama asli yang palsu yang dulu ya. Sudah diblok, guys. Jadi terpaksa Bang Sultan. Kenapa dibuat nama Sultan asli itu, Bang? Silakan untuk berperkenalkan diri kepada sahabat-sahabat kita dekat bawah. Silakan. karena yang Sultan yang sebenarnya Sultan itu saya. Jadi penyanyi di dunia, bukan di Indonesia aja. Di dunia itu Sultan cuma saya. Karena kemarin kan sempat viral Sultan-Sultanan, ya kan? Sempat viral Sultan-Sultanan, Sultan ini. Makanya saya pakai asli data terus. Banyak juga yang menganggap Sultan itu sudah meninggoy. Ya, bahkan ada di beberapa media katanya Sultan udah nggak ada, ada Sultan KW. Sultan itu sudah nggak nyanyi lagi, udah tua lah, udah kakek-kakek, ya kan? Dan saya hanya mempertegas saja, saya masih ada. Alhamdulillah saya masih berkarya, saya masih nyanyi, saya masih rekaman, saya masih ganteng dan saya masih ABG, saya masih muda. Bluetooth disconnected. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Abang Bluetooth Sultan silakan. connected. Ya, ya itu banyak juga pertanyaan kok Sultan awet muda. Ya saya bilang harus rutin minum ini apa namanya pengawet itu, pengawet apa namanya tuh? Klorok. Apa namanya? Apa tuh? Ini air raksa. Air Jamu ke? Jamu ke? Formalin. formalin. Tapi yang kandungannya Itu Jangan bukan pemutih saja itu. tipis-tipis. Bang Sultan, itu pemutih kan? Ya. Mengawet mayat. Bukan. Pengawet Bukan, Bang. mayat itu, bukan formalin. Guys, ternyata Abang Sultan ni suka melawak juga, guys. Sebab apa? Iya. Saya kira orangnya sombong. Serius, waktu saya typing mula-mula, dia tengah buat live tu. Dia tengah buat live nyanyi, mungkin recording atau apa, saya typing. Hari itu juga dijawab, guys. Yes, saya bersedia. Ini sangat luar biasa ini Bang Sultan. Saya memimpikan daripada Subhanallah. dulu, kecil, belasan tahun sampai sekarang mungkin sudah puluhan tahun. Saya teringat pada lagu yang saya nyanyikan tadi tu. Itu kelas 1 SD saya di Bandung. Nah, habis itu saya pulang lagi, habis itu balik lagi ke Lampung kelas 2 SD. Nah, selama di kampung saya itu suka bantuin orang tua saya macul ke sawah, jualan. Saya pernah jualan apa nih? Kangkung. Saya jualan kangkung pakai apa? Pakai baskom diisi air setengah. Saya masih kecil. Kalau ketemu orang saya ngumpet, saya malu. Ya, dagang. Saya SD saya jualan kangkung dipetikin sama ayah saya di sawah. Saya ingat Bapak. Saya jualan keliling kampung. Nah, kalau ketemu orang, kangkungnya saya simpan di pohon pisang. Ya anak segitu wajar ya kalau ada sedikit malu ya. Tapi karena bapak saya itu kan guru ngaji, guru tajwid, jadi muridnya banyak di mana-mana. Ibu-ibu selalu beli kalau saya lewat. Bahasa Padangnya, bahasa Paremannya dalete gitu, kangkung. Nah, kalau saya lewat, orang selalu beli. Yang beli itu rata-rata murid-muridnya Bapak. Dan kangkung saya selalu habis gitu. Nah, itu hampir setiap hari saya jualan kalau lagi panen. Tapi sawahnya punya sendiri.
kami bukan orang apa ya, bukan orang kaya tapi nggak miskin begitu. Kalau orang Minang kan punya warisan pusako tinggi namanya. Sampai sekarang juga kalau untuk tanah itu, tanah saya hektar-hektaran di kampung sana, tapi kan itu pusako tinggi, nggak bisa dijual. Nah setelah saya akhirnya saya dibawa ke Bandung sama adiknya bapak ya. Saya lanjut sekolah sampai saya kuliah juga. Nah, saya singkat saja, setelah saya SMA itu musiknya. Salah satunya band di Indonesia itu saat ini, Bang Sultan. Pokoknya semua yang saya kan termasuk orang Indonesia yang pertama rekaman lagu Malaysia itu saya. Di bawah bendera Musika Studio. Awalnya begini, saat itu kan industri musik Indonesia dikuasai oleh Malaysia ya. Hampir semua artis seniman Indonesia tiarap. Chrisye almarhum dulu kan hebat sekali, Iwan Fals itu mereka tidak produksi. Karena kalah dengan Isabella, Shirt, Suci Dalam Debu, habis itu muncul lagi Ella, ada banyak lagi band-band Malaysia. Nah, akhirnya semua seniman Indonesia tiarap. Akhirnya Musika Studio setting saya, setup saya untuk menyanyikan lagu-lagu yang bercorak Malaysia. Nah, album pertamanya meledak. Waktu itu kita bersaing dengan Axis terakhir. Kalau nggak salah, Axis. terakhir Axis itu rilisnya bareng dengan Terpaksa Aku Lakukan lagu itu. Dinginnya angin malam ini. Malam ini menyapa tubuhku. Ya, apa judulnya? Sorry, lagi masih emosi, masih ingat. Iya. Saya jarang sedih, tapi malam ini nggak tahu. Saya Subhanallah. Abang Sultan, mungkin boleh disebutkan dulu Pak anak-anak sahabat kita yang hadir ke bawah. Mungkin mereka pengen sekali mungkin Disapa, disapa dengan Abang Ya, Sultan. Yuli Silakan Bang Caniago. Sultan. Ini ada Yuli Caniago, Presiden Kawan Sultan Indonesia. Dulu Subhanallah. album kita kan penjualannya Ya, ini. jutaan kaset maupun VCD-nya, fisiknya jutaan. Jadi Kawan Sultan itu sebenarnya ada jutaan di Indonesia, belum lagi di Singapura, Brunei, Malaysia. Ya, kita juga sempat dapat penghargaan juga ya. Ada double platinum, ada AMI dan segala macam. Mungkin Lanjut, ada Bunda, ini, ada- mungkin Aini. siapa lagi? Aini, Ada Bunda Kak Batavia. Novela, ya, dan Bunda. Terus saya tawarkan ke semua label yang ada di Jakarta. Akhirnya semua label-label besar itu mau kontrak saya. Akhirnya Bismillah saya pilih Musika Studio, label yang menurut saya terbaik ya. Di Musika Studio itu kan ada Iwan Fals, ada almarhum Mas Chrisye, Wah. ada Rafika Duri, terus ada yang baru-baru, ada Peter Pan, Niji. Itu saya satu perusahaan rekaman dengan mereka. Nah, lanjut setelah keluar album pertama itu penderitaan belum berubah. Saya ke studio itu pakai, tahu ini nggak, bus Jakarta itu Metro Mini, Ya. Oke. ya mobil-mobil bus kecil-kecil itu. Nah itu saya naik itu kalau rekaman, sementara kawan-kawan sudah pakai Mercy zaman itu kan. Jadi saya waktu itu sendiri, saya makan mie saja, saya minum, itu baru rekaman. Jadi kalau saya nunggu jadwal rekaman, itu kan shift-shiftan ya, 1, 2, sampai 3. Kalau 1 jam 7, shift 1 itu pagi, shift 2-nya jam 5 sore, shift 3-nya nanti malam jam 12. Nah, saya sukanya sore. Jadi sambil nunggu artis lain rekaman, studio Musika itu kan studionya ada 5. Studionya besar-besar. Artis-artis Malaysia banyak yang rekaman di Malaysia. Rata-rata di Malaysia untuk take vokalnya. Nah,
Saya nunggu di aula, itu setiap ada yang mau rekaman, itu pakai mobil-mobil mewah semua, diantar sama keluarganya, orang tua. Jadi hanya saya yang jalan kaki, naik bus. Ya karena waktu itu kan nggak ada yang hampir, ya nggak ada yang support, ya nggak ada yang support saya, nggak ada yang support kecuali beberapa teman-teman aja yang support saya. Dan saya juga nggak tahu kenapa saya sampai dikontrak sama Musika Studio yang menurut saya ya sekarang saya baru sadar ternyata ini label besar dan label yang sampai keluar album pertama yang tadi saya nyanyikan Terpaksa Aku Lakukan itu banyak ada beberapa media radio di Indonesia dan televisi yang tidak mau menerima lagu-lagu saya. Ya saya dapat bocoran dari Musika Studio label saya. Mereka bilang ini musiknya katanya kampungan, musiknya norak, kampungan, dia bilang begitu. Bahkan ada di stasiun radio di Jawa udah dijadwalkan, di Malang, daerah Malang sama Jogja, saya sudah sampai di dalam radio itu. Mereka bilang kita nggak ada janji dengan Sultan. Akhirnya kita keluar lagi, kita nggak jadi wawancara. Jadi dulu musik-musik kayak saya ini di Indonesia itu dianggap musik kampungan, tidak berkelas, norak segala macam. Tapi alhamdulillah sekarang banyak sekali penyanyi yang mengikuti, saya anggap mengikuti gaya-gaya saya, baik stylenya juga musiknya. Salah satunya band di Indonesia itu saat ini, Mas Sultan. Pokoknya semua yang saya kan termasuk orang Indonesia yang pertama rekaman lagu Malaysia itu saya di bawah bendera Musika Studio. Awalnya begini, saat itu kan industri musik Indonesia dikuasai oleh Malaysia ya. Hampir semua artis seniman Indonesia tiarap. Chrisye almarhum dulu kan hebat sekali, Iwan Fals itu mereka tidak produksi karena kalah dengan Isabella, Shirt, Suci Dalam Debu, habis itu muncul lagi Ella, ada banyak lagi band-band Malaysia. Nah, akhirnya semua seniman Indonesia tiarap. Akhirnya Musika Studio setup saya untuk menyanyikan lagu-lagu yang bercorak Malaysia. Nah, album pertamanya meledak. Waktu itu kita bersaing dengan Exis terakhir, bukan Melayu. Saya bukan penyanyi Melayu, ya. Saya penyanyi slorok. Kiblat saya Malaysia. Karena saat itu ya inspirasi saya penyanyi Malaysia itu. Seperti Shirt, seperti Shirt, Iklim, Slam, dan lain-lain. Saya memang suka lagu itu, dari kecil saya suka. Tapi waktu saya band-bandan, saya lebih banyak kalau manggung, festival, saya bawakan lagu-lagu kayak lagu metal, Metallica, terus Ugly Chizu, Bon Jovi, Guns N' Roses. Nah saat itu saya belum menemukan jati diri. Jadi apapun yang menurut saya bagus itu saya ikutin. Suara saya mirip-miripin dengan mereka. Ternyata itu salah besar. Salah. Jadi kita jangan jadi orang lain. Karakter ya. Iya, jangan. Begitu juga dalam hal bernyanyi harus jadi diri sendiri. Ya, tapi kalau untuk kita belajar teknik vokal, misalnya Bon Jovi, stylenya, manggungnya seperti apa, komunikasi interaktifnya boleh ya. Tapi kalau saya ngefans sama dia, sama Bon Jovi, nanti dulu gitu. Nanti dulu. Menghibur kita semua dan buka kamera kepada gestar kita yang sangat luar biasa daripada Indonesia, Abang Sultan. Terpaksa aku lakukan
bukan niat untuk meninggalkanmu. Cinta yang pernah aku alami tiada lagi aku miliki. Dibuka nggak Bang Virus? Dibuka ya? Kamera buka, bosku. Menyayangi aku. Biar aku yang mengalah. Hatiku masih sayang padamu. Apakah daya takdir menentukan? Padamu Tuhan ku memohon doa agar kau bahagia di samping dia. Berkah